Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ridwan Remi. Sekarang lo bisa pesen hoodie no debat. Semua akan lucu pada waktunya. 200.000 aja harganya dan hanya 100 pieces dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Maret PO-nya. Kalau mau pesan silakan lihat link di deskripsi. Silakan yang mau sawer ya. Wah, enggak dong. Itu live. Oh, beda ya? Itu live. Tapi kalau ada yang Duit mau saya ada di sini 10.000, Cing. 10.000 ya. Mau nyawer dulu, coba dulu. Berikutnya kagak nyawer lagi. Udah bisa, ternyata bisa nggak? Bisa nyawer. Jangan. Kalau nggak bisa kan saya usaha. Padahal sebenarnya kalau niat juga transfer kan ada, Min. Iya sih. Iya kan? Transfer udah ada gede-gede di situ tulisannya. BCA-nya Tapi aja. saya baru nyobain sawer ya kan, kalau gamers tuh sering juga kan. Iya. Tiba-tiba ada, oh terima kasih buat ini udah 10.000 gitu. Ini gimana sih caranya nyawer gini gitu. Emang lu sering nonton game? Suka Mobile Legend. Kan Itu suka emang ada di ada YouTube ada? Ada, kan ada kejuaraannya, Cing. Terus ada dari Mobile Legends resminya ada, tapi dari pemain pro player yang sekarang udah nggak main, suka bikin sambil komentar gitu. Oh. Nah, gue tuh suka nonton mereka. Ininya, tayangan yang sedang bertanding? Iya, live. Misalnya kan live-nya di Nimo TV, atau di mana gitu. Ntar dia streaming masuk YouTube. Oh masih boleh sama si Nimo TV-nya berarti? Boleh, gitu-gitu aja. Lo nggak pernah nyawer juga tuh? Nggak tahu caranya. Oh. Sekarang udah tahu nih. Iya. Nggak saya nonton lagi. Iya. Ada perasaan bersalah kalau nggak nyawer ya? Iya, udah tahu Mas. Caranya. Kan kalau melakukan dosa juga kalau belum tahu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau udah tahu masih dilakuin, baru lo dosa. Baru bodoh itu. Iya. Lo nonton, lo emang main juga, game juga? Main Mobile Legend doang tapi. Kalau yang gue lihat di story lo tuh lagi ngapain itu Mobile Legend tuh? Mobile Legend, pokoknya kalau game Mobile Legend. Lumayan, Cing, buat melatih emosi. Maksudnya? Yang tadinya kita hidup merasa tenang-tenang aja, main game, ketemu yang toksik, kita jadi terpacu gitu. Untuk punya keresahan. Untuk berarti emang seneng gitu? Hidup lo resah? Seneng, Cing. Pantesan. Iya. Iya. Emang kan di dunia ini juga banyak hal yang bisa memicu adrenalin dah. Adrenalin. Iya. Butuh juga kan yang kayak gitu ya. Iya. Biar nggak lurus-lurus hidup. Iya, tapi caranya di Mobile Legend aja, jangan di tempat lain. Mobile Legend kan enak ya. Iya. Ada kepuasan tersendiri juga kalau bisa mengalahkan adrenalin itu. Iya, kadang kalau punya temennya toksik gitu atau misalnya sengaja ngalah main, tapi kita menang tuh kayak bangga gitu. Kita bisa mengalahkan teman dan lawan. Gitu. Emang itu juga permainan grup? Grup berlima mainnya. Dan kalau main solo tuh kita sendiri, yang 4 tuh kita nggak tahu siapa, Cing. Tapi ada komunikasi? Ada komunikasi, cuman isinya ya cuman buat ngata-ngatain doang. Jadi emang keras ininya, apa namanya, pergaulannya itu, kata-kata yang keluar gitu? Keras, kalau... Goblok loh ini gitu? Iya, kadang ngata-ngatain emak gitu, ngata-ngatain bapak gitu. Biasa kan pengangguran mah gitu, Cing. Iya. Tapi kan udah jadi olahraga e-sport itu sekarang. E-sport. Bahkan ada kejuaraannya. Iya, itu juga yang bikin akhirnya saya agak kesel sama orang tua saya zaman dulu. Karena dulu main game dilarang kan. Soalnya main PS disamperin, suruh pulang, suruh belajar. Nggak taunya sekarang ya. Gara-gara main game orang bisa kaya. Iya. Berarti bukan pengangguran doang dong yang main itu. Memang profesinya sebagai pro player itu. Pro player, kayak SSB gitu. Jadi dari kecil, dari belasan tahun tuh udah diarahkan untuk main game. Gitu. Sekarang ada nggak ya orang cita-cita jadi gamer anak kecil? Banyak, Cing, sekarang mah, Cing. Kayak dulu kita kaget mau anak kecil pengen jadi YouTuber gitu. Dulu kan sempet tuh rame anak kecil mau jadi YouTuber. Sekarang ada mau jadi gamer ada? Banyak sekarang jadi gamers. Karena ngelihat ini sih, kalau di YouTube followersnya banyak, subscribernya banyak gitu. Terus kalau gamer suka pamer-pamer setup komputernya dia gitu. Kadang ada orang yang pengen itunya. Gue pengen jadi gamers biar punya PC kayak gini nih gitu. Nah, lo PC apaan? Lo ngerakit juga untuk ngegame? Khusus untuk ngegame? Enggak, saya ngerakit buat
feed Instagram sih. Saya Kan nggak bisa, emang bisa di komputer. Nggak bisa kali Apa? feed Instagram. Enggak, buat dipoto masukin feed Instagram. Oh. Bukan buat main game. Bukan buat, iya. Tapi speknya cukup buat main game. Cukup. Cuma udah ketinggalan sih, saya ngerakit PC 2 tahun yang lalu. Oh. Sekarang mau update tadinya, mau upgrade, tapi lagi langka PGA Cing. Tahu nggak? VGA card-nya. Iya, lagi langka. Yang berapa mega? Berapa giga? Berapa giga? Ininya. Mereknya apa? Sini gua ada. GT apa? Nvidia GT Force. Apa? Iya, pokoknya ada Nvidia, ada Intel, ada Radeon gitu. Nah, itu tuh barang lagi pada nggak ada, Cing. Sekarang ini? Sekarang. Kalaupun ada yang dari harga 5 juta bisa 10 juta, bisa 15 juta. Lagi langka banget sekarang. Cabe ya? Cabe lagi marah 100.000 kata sekilo sekarang. Tukang uduk ngeluh di rumah gua. Iya. Kalau ada yang minta banyak, udah 1.000 aja ya, Bu. Kalau mau banyak nambah 1.000 aja deh gitu. Iya, cabe ya. Iya. Nah, kalau gitu mendingan beli laptop dong yang udah pasti. Iya. Tapi kalau game laptop kurang ya? Iya, nggak enak aja sih. Mobile sih iya lebih enak dibawa kemana-mana. Cuman main kan enaknya di kamar, di ruangan sendiri. Iya. Gue lihat lo juga tuh terus kalau lo udah sering pakai virtual kan, lo udah kamera udah pakai SLR untuk webcamnya. Nah lo tahu dari mana bahwa itu ada? Apa? Bahwa si SLR udah bisa berfungsi sebagai webcam untuk Zoom meeting gitu. Oh, ya ngulik-ngulik. Kan kalau lagi di rumah buka YouTube, nonton-nonton tutorial saya seneng. Apapun. Awal-awal juga stand virtual kan pakai handphone doang. Cuman tahu ternyata kalau dibukanya di laptop, di orang kalau iPhone kan atau ini kepotong kan? Nggak 16:9 dia. Jadi kelihatan, oh ini mah dari HP nih. Berarti gua harus jangan dari sini. Akhirnya beli webcam. Cuman harganya mahal-mahal kan. Sementara waktu itu kan jobnya masih 1, 2 gitu. Kayaknya nggak cocok nih gua modal buat beli webcam yang bagus. Beli yang biasa aja. Cuman waktu itu dimasukin ke YouTube stand up-nya. Pas gua lihat kok pas bagian gua kayak ini jelek ya. Sementara pas bagian MC bagus gitu tampilannya. Ya udah deh, gua punya kamera, gua kulik-kulik. Akhirnya udah bisa. Bisa. Pakai itu ya, HDMI card? Enggak. Kalau Sony ada ininya, ada kabel USB-nya, Cing. Langsung masuk ke komputer. USB? Bisa, ke PC, langsung. Ada aplikasinya, aplikasi Imagine apa gitu. Tuh bisa tuh, Yon, nggak pakai HDMI card ternyata? Iya, ada bisa. Bisa, tapi lebih enak pakai HDMI card. Lebih fleksibel. Kan bisa switch juga kan? Nah itu. Kalau pakai USB doang mah nggak bisa switch. Kalau kamera 2 mah bisa. Tetap. Masa? Iya. Bisa kan, Yon? Kameranya dua-duanya di USB. Bisa. Bisa switch juga ya? Bisa switch juga. Iya. Pokoknya lebih enak lah kalau itu dari handphone kan bisa langsung masuk ke PC juga kalau pakai HDMI card. Oh iya benar. Iya. Cuma kan 2 juta kan? Ada yang 300.000. Oh ada iya. 300.000 tapi gue beli satu yang 1, berapa tuh Yon? Pokoknya ada yang agak lumayan dah. Sama gue beli yang Camlink bukan? Bukan, Camlink mah mahal benar. 2 juta kan itu ya? Iya, ada yang di bawahnya itu Easy Cap namanya. 1 komaan dah. Gue beli itu satu, terus gue beli yang 300.000-an 3. 3 udah rusak, yang ini masih bener. Oh iya. Dengan waktu yang sama. Iya, awetnya. Kadang delay juga kalau yang murah. Nggak bisa 60 FPS ya, Yon ya. Iya, ini paling cerewet ya. Iya, ya, emang ada harga, ada kualitas. Benar, iya. Ternyata saya belum kesampaian tuh beli HDMI, karena makin kesini tawaran virtualnya malah makin berkurang sekarang. Karena udah ada banyaknya hybrid sekarang kan. Hybrid itu gimana? Ya datang ke sini, disutingin kayak gini, direkam, tapi tetap virtual. Tapi kita datang. Menyediakan studio ya? Iya, ada krunya, ada apanya. Iya. Jadi ternyata di rumah udah nggak kepake alat-alat juga. Malah nggak kepake ya? Iya. Lo di sini aja kalau ini, bilangin sama IO-nya suruh nyewa sini. Iya ya. Iya. Gue lebih nyaman di sini, kayaknya gue selalu lebih lucu dah kalau di sana gitu. Iya. Iya. Min, lo sekarang ngajar lagi, Min ya? Belum.
Maksudnya udah ada program lo akan mengajar. Programnya akhir Maret kayaknya. Pertengahan Maret baru jadwalnya sih. Berarti udah ngajar ini. Ini tayang akhir Maret ya? Ya. Iya. Saking- Udah tayang sih besok. Hah? Udah ngajar besok. Udah ngajar. Udah ngajar besok ya. Besok. Udah ngajar. Udah ngajar kemarin harusnya kan? Oh iya kemarin ngajar saya, Cing. Iya. Pas banget nih. Iya, karena ini awal Maret, tapi karena gue saking banyak stok nih, Min. Ini baru tayang 24 Maret. Gokil. YouTuber. Yoi, YouTuber abis. YouTuber. Abis. Ngajar di mana tuh? Kemarin sih. Gue jawabnya gimana nih? Iya. Ya rencana aja deh, rencananya. Yang selanjutnya aja Iya, ya, iya. yang selanjutnya. Lo anggap ini yang pertama ini selanjutnya nanti. Gimana ya? Ya udahlah, gimana tuh rencananya? Iya, rencananya kan kalau gue kan direkrut sama Panji Pragiwaksono. Direkrut ya? Iya. Bukan minta ya? Bukan. Minta direkrut. Bukan. Oke. Direkrut. Untuk menjadi tim dari Pecahkan. Pecahkan itu kan awalnya dari buku. Buku, ya. Pecahkannya Panji Pragiwaksono. Terus dari Pecahkan itu turunannya mau bikin pelatihan atau edukasi stand up comedy. Nah, gue diminta untuk menjadi salah satu tim pengajarnya. Pengajarnya itu ada gua, Dani Beler, Awe, Panji. Ulwan tuh kepala sekolah hitungannya. Ininya trenernya 4 orang ini. 4 orang. Nggak tahu sih Ulwan bakal masuk juga atau enggak, tapi menjadi bagian aja. Ulwan itu yang nulis buku Pecahkan si Panji kan? Iya, yang nulis. Yang ngeprint Panji. Iya. Yang jual juga Panji. Iya. Yang nulis Ulwan. Iya. 4 orang ini yang akan ngajar. Ngajar apa? Lo udah dibagi belum nih? Lo Udah. ngajar ini, Min. Lo Kalau ngajar. secara garis besarnya sih udah. Kayak misalnya gua dari Dani Beler tuh bagian yang intermediate. Awe tuh yang basic. Gua tuh Kayak Lia dong berarti ya? Iya, kayak bahasa Inggris. Kayak bahasa sebenarnya, Inggris, kayak bahasa ya. Inggris. Jadi kalau yang awam banget nanti diarahinnya sama Awe biasanya, karena kan stand up-nya lebih mudah lah gitu. Maksudnya dari segi nyari jokes-nya kan Awe cepet ya. Jadi nggak terlalu mikirin yang teknik-teknik banget. Terus kalau yang agak intermediate-nya Dani Beler. Habis itu gue tuh lebih kayak penjurusan deh gue. Jadi ngomongin tentang advance lah kalau Enggak juga, tapi kayak di antara yang mau basic atau intermediate, gue tuh bagian yang ngomongin metafora apa gitu-gitu, diksi. Jadi kayak selingannya di antara mereka. Tapi itu memang ini, maksudnya kalau ada orang mau ikut pelatihan itu, pertama ambil paket basic, baru bisa ngambil intermediate. Atau mau langsung ke intermediate bisa? Nggak tahu sih gimana Bapak Panji aja sih. Tapi kalau menurut lo kalau mau belajar stand up, ambil basic dulu atau langsung bisa ke intermediate? Tergantung orangnya. Orangnya secupu apa? Seberbakat apa juga? Iya, seberbakat apa. Kadang kan pengalaman meskipun nggak pernah berkomedi, tapi suka tampil di panggung menjadi MC, ya kan dia secara basic mah udah ada kan. Tinggal diarahin gimana omongannya ada lucunya. Atau timing lucunya gimana, tinggal gitu aja kan. Lucunya harus bisa dijual. Iya, yang bisa jadi selera umum. Itu paling susah tuh. Kadang orang bisa ngelucu tapi ya teman-teman lu aja yang ngerti. Bener, banyak banget orang yang lucu begitu, Min. Iya. Lucunya di tongkrongan, pindah tongkrongan udah nggak lucu gitu. Iya, pulang ke rumah juga nggak lucu dia. Nggak lucu lagi. Lucunya pas nongkrong aja. Pas nongkrong aja itu juga karena dijejelin terus tiap hari teman-temannya. Iya, itu yang susah juga. Salah satu yang mahal di stand up tuh setelah saya tampil di beberapa kota tuh itu menyamakan selera humor. Dulu kan materi sangat terbatas sekali ya. Misalnya saya ngomongin angkot Bogor, begitu tampil di Kalimantan nggak ada angkot. Iya. Ngomongin mall, tampil di mana nggak ada mall. Ngomongin macet di mana nggak ada macet. Susah banget. Jadi akhirnya kalau sekarang saya bikin materinya lebih ke perilaku. Perilaku orang. Iya, biasanya kan mau di mana-mana perilaku mah kayaknya sama-sama aja. Atau kalaupun enggak, lebih gampang ngejelasinnya. Iya. Orang Bogor tuh kalau ini suka gini, itu kan lebih gampang daripada di Bogor tuh ada angkot. Wah, angkot aja jelasin dulu nih. Gitu. Iya. Budaya angkot juga beda-beda. Iya, kalau di Kalimantan waktu itu angkot tuh mobil-mobil carry gitu. Sebutannya taksi lagi. Bukan angkot. Bukan angkot. Iya. Jadi beda, kita taunya angkot yang duduknya hadap-hadapan gitu. Jadi banyak jokesnya dari situ, nggak taunya di sana beda bentuknya. Modulnya udah dibikin?
Lagi dirancang sama Ulwan. Sama Ulwan. Ulwan yang Pokoknya nyiapin itu. tim teknis tuh Ulwan lah. Ngurusin jadwal, ngurusin kurikulum apa segala macam. Di online itu. Ada online, ada offline juga. Sebenarnya targetnya tuh selain para pecinta stand up komedi, juga corporate yang mau ada pelatihan komedi. Karena gua sendiri ya beberapa tahun lalu tuh sering ada tawaran gitu, ngajar corporate gitu atau bikin kelas pelatihan. Pelatihan apaan? Untuk berbicara sih sebenarnya. Ngomong di depan umum, public speaking gitu. Lebih ke public speaking tapi lucu gitu. Sementara gua kan kalau serius gitu nggak ngerti ya harus gimana. Akhirnya dulu Dede Kendor yang masuk tuh sama Jui. Ngambil pelatihan, gua ikut ngedampingin gitu. Bagian ngasih contoh, lucunya gimana, ntar gua ngasih contoh. Gitu. Lo berarti timnya sama Dede Kendor dan Jui itu? Iya, kalau pelatihan dulu? Dulu. Sekarang ke apa nama ini? Comika, lo sendiri? Sendiri sekarang. Maksudnya lo bukan tim lo yang akan ada di situ, lo sendirian ini untuk sebagai pengajar. Jadi gitu? timnya tuh sekarang pecahkan, si pecahkan itu sebuah tim jadinya. Jadi tim baru. Mungkin nanti kalau misalnya ada kita dipanggil di bank ini untuk pelatihan, mungkin yang datang bisa sendiri, bisa berdua gitu. Kebutuhannya apa gitu. Pasarnya ada ya itu Min ya? Harusnya sih kalau Panji begitu berarti ada pasarnya ya? Kalau iya sih, Panji mah ada aja sih. Iya, bisaan dia emang orangnya. Yang nggak ada aja bisa diadain gitu, dijejelin terus orang sama dia. Sebenarnya kan kalau teknik marketingnya kan kita menimbulkan membuat kebutuhan dulu, baru akhirnya pasarnya ada kan. Ya dengan caranya Panji memperlihatkan stand up tuh kayak gini, kalau belajar stand up tuh kayak gini, itu kan salah satu menimbulkan minat kan. Iya. Kan Ramon Papana juga sering tuh di Twitternya kasih tahu. Dia sering kasih pelatihan ke bukan komedian doang. Ke Panji. Bukan dong. Panji pernah juga gue rasa sih. Pasti anak stand up Indo itu awal-awal pernah dikasih pelatihan lah sama minimal pelatihan militer lah. Iya. Maaf sih Pak Ramon Papana. Kan sering dikasih foto-foto nih, gue bukan cuma sama komedian doang, gue ngasih pelatihan ke corporate, ngasih pelatihan ke politisi malah. Iya, banyak kok, misalnya yang mau tuh banyak. Sementara yang punya kurikulum dan pengajaran yang terstruktur tuh sangat jarang, bahkan hampir nggak ada. Belum ada kali ya. Iya, mungkin selain Ramon Papana sih belum ada kayaknya. Orang yang Dede Kendor sama Jui aja tuh cuma punya satu slide, yang itu doang gitu. Belum ada terusannya. Satu set slide maksudnya? Iya, satu set slide. Bukan satu slide doang, maksudnya kayak gini doang satu slide. Iya, pokoknya satu set lah, satu pembelajaran. Satu modul. Iya, segitu doang. Jadi belum ada selanjutnya, apalagi belum ada. Iya. Selain itu, Remin juga bakal ngajar apa Min di Stand Up Indo. Semua komunitas bakal diajarin sama Remin. Anjay ya. Tadinya mau Serang doang katanya nih, gue denger nih. Saya juga lupa sih, misalnya komunitas mana. Awalnya kan Pak Presiden nelpon saya kan. Terus bilang, tanggal segini kosong nggak? Ada yang mau bikin pelatihan, stand up, komunitas apa, kalau nggak salah Serang, kalau nggak salah sih. Terus kata gue, ya jadwal sih kosong, cuman mau kayak gimana modelnya, tanya jawab, apa gue sharing sendiri, apa gimana gitu. Terus setelah ngobrol-ngobrol, ternyata kayaknya nanggung ya Wan ya kalau cuma satu komunitas aja gitu. Gimana nanti kalau gue bikin nasional aja deh sekalian. Tapi yang ini belum jalan. Akhirnya nggak tahu dipegang siapa yang si komunitas ini. Iya. Kayaknya sih udah jalan sih kayaknya. Nah, sekarang ininya progresnya. Ini kan akhir Maret kan? Iya. Udah jalan. Iya. Gue juga pelatihan sama Stand Up Indo udah sih kemarin. Iya. Kapan emang? Rencananya ya setelah rumahnya jadi. Kan udah jadi. Iya, udah jadi sekarang. Sekarang udah jadi. Jadi bingung nih gara-gara tayang. Iya, gara-gara tayangnya kelamaan ya ini ya. Jadi nggak mutakhir lagi emang. Iya, pokoknya schedule-nya tuh rumah jadi, udah bisa dibikin tempat produksi, baru kita mulai di sana. Awalnya kan yang di komunitas itu tadinya bikin pelatihannya dari rumah aja. Jadi gue di rumah, Ono juga di rumah, orang-orang sementara ada rumah komunitas ya mending di sini aja lah, ada timnya,
terus lebih enak juga ngarahinnya gimana kalau ketemu kan. Iya. Lo mau tuh, Min, katanya lo kan komik sombong, nggak mau gabung sama komunitas. Sekarang udah butuh sih, Cing. Sekarang jangankan ngelatih stand up, nge-MC aja diambil sekarang. Iya kan gini, maksudnya menurut gue mah pasti ada masanya lah gitu. Iya. Misalnya ketika kita di posisi seperti apa, kita akan bersikap seperti apa gitu. Di posisi yang lain pasti sikapnya juga beda gitu. Nah sekarang gue ngerasa gue butuh untuk keluar atau misalnya ketemu orang, kerja sama orang, bukan lagi untuk nyari duitnya, tapi selain nyari linknya, nyari kenalannya, gue juga nyari hal-hal yang bisa memperbaiki stand up gue juga. Pokoknya selama masih ada hubungannya sama stand up, gue masih mau. Makanya kan mau diajak opener. Iya benar. Coba ngajakinnya tahun-tahun kemarin. Saya Iya. tolak. Iya. Opener gue Remin. Saya openernya Cing Abdel. Mantap. Opener saya Panji. Iya. Jadi Panji, saya Cing Abdel. Iya, Min. Komik sombong itu lo rasakan gak sih, Min? Maksudnya lo tahu nggak sih kalau orang, oh iya, diingetin lagi. Waktu dulu belum ada ya, Belum waktu ada. kita pertama ya. Ini maaf sebentar di-break karena kita dekat Halim. Iya. 3 bulan. Yang 9 bulan udah lahir. Iya. Iya. Min, lo berasa nggak lo dibilang sombong? Gue juga nggak tahu ya kenapa lo dibilang sombong. Karena begitu gue ketemu lo, udah lo masih sombong sih, cuman nggak sombong-sombong amat kalau sama gue. Ya, bias karena udah kenal ya. Iya. Jadinya, enggak emang gitu. Ya, gue juga bingung kadang kalau dinilai sama orang tuh, ya kan itu hak orang kan mau nilai kayak gimana. Iya. Masalahnya gue tuh suka ngerasa gue nggak salah gitu, jadinya gue santai-santai aja. Tapi lo tahu kalau lo diomongin? Tahu. Ada yang ngomong atau gimana? Hah? Ada yang ngomong kalau lo dibilang sombong lo sama orang-orang ini gitu atau? Ada lah, pasti ada aja yang ngomongin. Yang ngomong ke saya pasti ada kalau lagi nongkrong. Cuman kan kalau dulu ada yang bilang ke saya, selama orangnya nggak ngomong depan muka kita mah santai aja lah gitu. Iya benar. Iya, maksudnya tadi nih gue habis bareng ke rumah stand up. Orang-orang lain tuh di dalam tuh pada lo mah di depan aja rokok gitu. Ya kan emang Kayak gue ngerokok. sama gue juga. Emang ngerokok. Akhirnya gue berdua Remin doang di situ ya. Iya. Ada kerudung. Nggak ada ya? Itu nggak ada ya? Nggak ada ininya ya? Karena dekat apa? Karena dekat langit. Wah. Iya. Iya, kadang suka tidak sengaja. Akhirnya jadi yang gestur-gestur kayak gitu jadi kelihatan, oh iya emang bener sombong nih gitu. Padahal kan emang situasinya aja ya, gue pengen ngerokok, terus yang lain tidak ngerokok di dalam kan. Iya benar. Jadi ya mau nggak mau, masa gue ngerokok di dalam? Jadi boleh nih ngerokok dalam. Oh iya. Iya di sini kalau di sini boleh ngerokok dalam. Kenapa nggak ini aja rumah stand up Indo ya? Iya. Karena dia belum beli ini. Udah gue bilang sama Ajis. Itu apa? Air Kayak purifier. ini, Exhaust. exhaust. Bukan. Dia modelnya gimana ya? Nyerap udara. Dia ngambil udara dulu sama dia tuh disaring di situ, dicuci, dikeluarin lagi. Jadi, nah kenapa lo merasa ini lebih dingin? Gara-gara ini. Karena lebih segar ya? Lebih segar. Gitu. Widih, asik nih. Gak nyala. Asik. Asik kan? Susah. Pengen gaya padahal nyala doang ya. Ada AC-nya. Gitu. Jadi, lagian kalau dibilang komika sombong, sombongnya dalam hal apa juga kan masih belum pasti kan. Mungkin salah satunya yang gue jarang nongkrong. Iya. Alasannya kan udah jelas. Misalnya gue rumah di Bogor. Gue ke Jakarta kalau kerja. Misalnya nongkrong tuh kapan waktunya gitu. Terus kalau lagi ada acara, ya memang gue jarang datang ke acara terus ngumpul sama komik juga. Datang, nonton, kadang langsung pulang. Tapi nonton nggak ketawa. Iya, tahan tawa lo katanya. Ya kan saya nggak ketawa juga nggak di depan, Cing. Saya nonton juga nyari tempatnya jauh-jauh. Biar nggak ketahuan, nggak ketawa. Tapi kan cara menikmati komedi kan beda-beda. beda-beda. Tidak semuanya dengan tertawa. Benar. Kan? Saya mah Iya. nonton stand up lebih ke kagum. Kalau ada yang bagus ya, emang jarang ketawa. Misalnya nonton selucu-lucunya siapa gitu, emang udah nggak ketawa. Emang lo penonton stand up juga? Kadang kalau spesial sih nonton.
Tapi kalau yang acara-acara showcase kayak di TV, di YouTube udah jarang nonton. Karena spesial siapa yang lo tonton? Gilbas. Yang di tim. Kukuh. Tapi bukan yang di tim RRI. selanjutnya, bukan. RRI. Di mana tuh? Pejaten. Hah? Kafe apa tuh? Iya. Yang punya lebih Radit kafenya. Ini ya. Working Space. ya. Iya. Situ ada. Di Next Media situ, next itu. Yang tempat itu sekolahan. Pejaten pokoknya. Iya, di Pejaten yang tempat Radit kan? Iya, Iya, yang punya di- Radit situ. Terus Adriano Colby awal-awal yang lo pikir lo keren nonton saya. Panji nonton. Yang Juru bicara apa kalau nggak salah ya? yang terakhir berarti. Bukan dong. Juru bicara terakhir. Panji Pragiwaksono yang terakhir. Oh iya. Pragiwaksono. Iya. Yang kalau nggak salah ya juru bicara nonton. Terus siapa lagi ya? Banyak lah. Yang dulu mah gitu. Dan lo nggak ketawa juga tuh, lo nikmatin. Enggak. Tapi bukannya karena nggak lucu kan? Bukan. Kalau Gilbas saya nggak ketawa karena saya pengen kencing, Cing. Itu pas banget karena openernya tuh lama-lama. Ada Marcel. Ada Mukti Entut. Sama Gusman. Iya, 3 tuh lama-lama. Mukti Entut enggak lah. Mukti Entut kan Udah, masih ininya Suca kan, anak didiknya di Suca. Oh iya. Opener dia. Iya. Itunya lama. Terus pas mau ke toilet gitu. Tapi nggak ada MC kan, langsung manggil. aja. Jadi nggak ada waktu ke toilet. Akhirnya pas Gilbas nahan kencing doang. Jadi dia Bukan nahan tawa. ya wow. Malah ngompol, malah nggak tahanan pipis dia ya. Yang saya anggap lucu banget tuh waktu nonton Soleh. Soleh, gua openernya. Lo nonton gua nggak? Yang mana? Yang di mana? Yang di Smart Ismail ya? Lo nonton di mana? Oh bukan, itu Majelis Dalim dong. Iya. Bukan. Lo yang- Majelis Dalim saya nontonnya digital download. Jadi nggak ada opener. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Di digital downloadnya nggak ada openernya, langsung Soleh. Oh, langsung Solehnya? Saya nonton yang tak kenal, dibilang enak, memang enak. Dia tampil. Tak Kemal maka tak sayang lo nonton. Iya. Dia tampil 3,5 jam, Cing. Iya. Itu di 2 jam tuh saya udah deh lu lucu deh gitu. Ngapain sih terusin lagi gitu, capek nontonnya akhirnya. Lo ketawa itu? Enggak juga. Tapi lucu. Tapi menyenangkan, Cing. Happy aja. Iya. Banyak lah, misalnya nonton stand up kadang kagum sama premisnya gitu. Kok dia bisa ya membungkus premis dengan semulus itu. Kadang kalau Soleh tuh materinya mungkin kalau patahan-patahan mah ya tipis lah Tipis, gitu. Nggak yang gimana-gimana gitu. Tapi yang kok tiba-tiba bisa masuk ya nih ke sini ya. Iya. Saya ingat waktu dibilang enak memang enak, dia ngomongin Andika Kangen Band, Cing. Zaman dia masuk Demokrat tuh. Ada kan beritanya kan? Iya. Itu kan beritanya baru, tapi kan materi Andika Kangen Band-nya udah solasir banget ini gitu, udah basi banget dan dia bawain masih bagus. Karena ada konteksnya saat itu. Iya, disambung-sambungin ke Andika masuk Demokrat. Tiba-tiba iya. ngomongin Andika Kangen Band gitu. Kok bisa gini ya gitu. Ketawa mah enggak, cuman lebih ke kagum aja. Jadi emang lu nggak suka ketawa ya, Min? Enggak. Nggak suka ketawa? Ada ya orang nggak suka ketawa. Iya. Terus lo ketawa kapan, Min? Kalau ngobrol biasa, kan tetap setup dan punchline kan konteksnya kan. Iya. Lucu itu terjadi karena ada surprise gitu. Ya. Nah, kalau konteksnya lagi nonton stand up, kan kita udah tahu ini bakal dikejutin nih gua gitu. Jadi dari duduk aja nonton stand up saya udah nggak terkejut gitu. Kadang lucunya kalau ngobrol gini yang dadakan yang nggak tahu ya, yang nggak tahu kapan. Nggak siap nerima jokes tiba-tiba ngejokes gitu. Bisa ketawa. Iya, benar juga sih. Jadi pesawat lagi. Rame. Sore sih rame, ini memang deket Halim sih. Halim berapa bulan? Iya. Iya juga sih ya. Jadinya mungkin karena kita ngerti strukturnya, tahu nih, ini premisnya ini lagi setup nih. Nah, bentar lagi punchline nih. Walaupun sepatah apapun, tapi kita udah mengira timingnya kapan.
Iya, udah kadang malah kalau Bahkan suka ada ketebak gitu ya. iya patahan-patahan yang ya kenapa itu sih panselnya Iya. gitu malah ngejudge ya. Mana juri ya? Ya udah selesai aja baru Iya. bisa panjang tuh gitu Iya. malah ngejudge. Iya, iya. Saya tuh udah nggak ketawa nonton bukan cuma stand up comedy, lawak tuh dari zaman OPJ, Cing. Dulu kan zaman-zaman OPJ berjaya tuh kayak lucu banget kan ya orang-orang pada ketawa tapi saya udah tidak bisa menikmati. Karena Ya seneng mah seneng nonton gitu, stay nonton lucu dia jatuh saya seneng apa gombal-gombal saya seneng tapi udah nggak bisa ketawa aja. Udah nggak sekaget itu sampai bikin ketawa. udah naik ininya, apa standar tuh lo untuk bikin lo ketawa? Saya ketawa denger podcast, ketawa saya. Ketawa-ketawa ini gitu. Ya, Tapi dengan nggak- berarti siaran radio juga mungkin lo ketawa. ketawa, Denger iya. orang dengerin lagi Patra siaran saya ketawa. Oh. Patra Gumala. Mm-mm. Kan dia sore-sore kan, saya Iya. sering naik mobil dengerin. Suka nggak ketebak aja lagi ngobrol sama bintang tamu tiba-tiba, ih nemu celah ya buat ada punchline gitu. Iya, karena memang lo nggak tahu juga kapan si punchline akan muncul ya. Iya, kalau podcast saya dengerin Awe sama Radika Jamil, Noise. Noise, Berisik. berisik. Itu masih ketawa dengerin. Ah. Terus ya Kemal, saya ketawa Kemal sih. apaan? Yang bikin lo Podcast ketawa? hancur kan? Podcast Anjul. Podcast hancur Ya emang? saya pengen ngetawain dia aja, Cing. Iya. Kok serius amat sih bikin podcast gitu. Aduh, iya. Kemal itu waktu stand up kalau kata Remi nih, gue nggak pernah ngeliat lo bawain ini, tapi saking seringnya gue denger ini dari orang-orang, Kemal itu waktu stand up lo nggak ketawa kan? Heeh. Karena nggak lucu menurut lo. Begitu dia nge-rap, nah lo ketawa malah karena nge-rap lucu, kok nge-rap begini? Oh, waktu nonton dia stand up saya diem aja. Iya. Waktu saya nonton dia nge-rap baru saya ketawa. Iya. Tapi kan ya kadang memang perlu ini sih apa kesadaran diri lah untuk menerima bahwa itu benar kan. Jadi kalau dulu dia sempat ini, Cing, Marah? baper dia, Cing. Dulu bilang-bilang sama admin Stand Up Indo Bogor, kok Remin ngomongin gue sih gini gitu. Tapi udah. Terus pas 4 besar ntar gue dateng lah ke Suci gitu-gitu kayak mah. Gue tungguin gak datang. Mungkin datang 3 besar. Jadi kurang penonton gue. Tapi sekarang secara personal udah nggak pernah ada masalah sama anak-anak komik. Nggak ada sih kayaknya. Kalau guanya mah nggak ada ya. Kalau lo nya ya, nggak ada ya. Nggak ada sih. Iya. Dulu pernah punya masalah sama Viko juga. Gara-gara apa ya? Lupa gua. Gara-gara Twitter kalau nggak salah di Twitter. Pokoknya gue tampil di PB kalau nggak salah nih ya. Gue tampil di PB sama Metro TV. Lomba stand up jurinya Semi, gua bintang tamu sama bintang BT kalau nggak salah. Gua tampil bagus tuh karena kan IPB kan Bogor, gua punya banyak materi lokal lah gitu. Akhirnya dapet, terus dipuji sama Semi di Twitter. Terus dibalas sama Viko. Kalau nggak salah bahasannya Remin mah kalau stand up bagus, tapi kalau apa enggak gitu. Iya. Terus kata gue, ya kalau nggak suka, di Twitter enggak apa gitu, pokoknya lupa. Kalau nggak suka unfollow aja gitu. Lo bilang gitu. Terus nggak lama dari situ, gue mau DM dia. Maksudnya, emang gue tadinya kenapa gitu, pengen nanya. Katanya udah di blok. Nah dari situ udah tidak ada silaturahmi. Hingga kini? Terakhir ketemu di LSD. Masih udah. Gue udah ngomong ini juga ke dia. Gue tuh sebelum lu ngeblok gue mau DM lu tadinya gitu. Cuman udah di blok duluan, ya udahlah gitu. LSD yang di Kuningan? Nah sebelumnya pernah ketemu di UI, acara Kompas TV. Nggak ngobrol, Cik. Super Kompas TV. Udah mana tahu. Iya. Ngobrol. Iyalah. Banyak lah maksudnya kalau sama komik-komik dulu. Karena salah pengertian ya. Karena nggak ketemu. Karena nggak ketemu. Cuman Iya. taunya ya gue di Twitter gimana, gue di sosmed gimana gitu. Sementara gue juga tidak punya itikat untuk nyamperin, untuk ngobrol gitu. Iya. Ya ada masalah ya udahlah, ada masalah. Iya, ada yang nggak suka ya udahlah. Gitu, akhirnya karena tapi pas udah ketemu mah ya masih kesel kayaknya sih. Iya lah, tapi udah kelar lah.
paling nggak kesel sih kesel tapi udahlah gitu. Iya, karena lagian udah makin kesini mah, iyalah kalau ribut-ribut gara-gara personal mah udah Nggak musim ya. mau kemana sih Iya, gitu. iya. Dan lo sekarang juga udah mulai agak terbuka ya, Min? Lo sendiri juga menyadari gak gitu kalau lo agak terbuka gitu. Lo mau main ke rumah stand up. Terbuka cing sebenarnya. Gue tuh basicnya ya, kenapa gue kayak gini salah satu faktornya karena gue pemalu cing. Pakai helm lah kalau lo malu. Mukanya nggak kelihatan. Gak pakai sarung tangan, bisa juga, biar nggak lecet. Lo pemalu berarti memang? Iya, Oke. pada dasarnya pemalu, sangat pemalu gitu. Jadi gue tuh nggak berani, kalau ada orang ngumpul, kenapa gue sendirian? Karena gue nggak berani masuk dan nanya gitu. Lagi ngapain nih? Gitu. Ajak ngobrol dong, nggak berani gue. Makanya gue selalu nunggu ditanya, nunggu diajak gitu. Gue termasuk sering ngajak ngobrol lo, Min. Iya. Di pojokan sendiri aja. Sama gue juga lagi nyari pojokan buat sendiri. Iya, karena biasanya pemalu, emang nggak berani, emang di tongkrongan nggak berani yang vokal gitu, yang caper tuh nggak berani. Gue kalau nongkrong ada lebih dari 5 orang juga diem gue. Kalau berdua, bertiga tuh masih vokal tuh, masih mau ngelit gitu, mau kita ngobrol apa ya enaknya nih. Cari topik gitu ya. Iya. Udah, lu ngikutin topik orang juga males. Ngikutin topik obrolan orang yang dibangun sama orang-orang lain gitu. Nah ini, gue tuh kadang kalau ngobrol tuh ada standar superioritasnya juga kalau ngobrol. Kadang kan yang bikin nyaman itu ketika gue ngobrol sama orang yang mungkin di atas gue atau di bawah gue, tapi yang tidak terlalu jauh gapnya gitu. Kalau misalnya di bawah gue banget, misalnya kayak komik baru, obrolannya tuh udah nggak menarik buat gue, cing. Kalau sama orang yang legend banget, kadang obrolannya terlalu nggak masuk aja buat gue gitu. Jadi kadang tergantung siapa yang lagi ngobrol sama gue. Kalau di Bogor mungkin nyambungnya sama Dani Beler gitu, karena kan secara level tuh kayak nggak jauh aja gitu obrolannya. Kayak gue lebih beruntung. Dulu mana? Dia sibuk, dia sekarang udah susah, cing. Siapa? Kan dulu bikin duo Iya. Dunia dalam bercanda. Iya. Itu sempet di hire sama salah satu perusahaan juga, kita bikin acara di TV mereka. Berdua gua. Terus ya udah sibuk masing-masing. Dan ini sibuk ngapain? Ya nyari kesibukan aja, cing. Nongkrong sana sini, bikin konten, YouTuber. Iya. Lo YouTube lo nggak lo terusin, Min? Diterusin, jalan terus, tapi kan sebulan sekali aja. Karena cuman kontennya sekarang lagi sharing santai doang, lagi bikin. Terakhir sama siapa? Sama Arif Data. Oh iya, Arif Data. Cuman gue belum bikin yang sendirian nih, yang Ngobrol sendiri. ngajarin orang. Gue juga pengen gitu, apaan ya, Min ya? Apa? Ngobrol sendiri gitu. Gue tuh pengen gitu kayak Panji gitu, bisa dia ngobrol lama sendiri gitu. Bukan ngobrol ya, ngomong sendiri. Hah? Di stand up 20 menit lebih. Di mana? Tadi di rumah stand up Indo. Iya ya, bisa ya. Sebenarnya bisa ya. Cuman bingung mau ngomong apaan gitu. Ya ada poin sih, yang penting poinnya apa yang mau disampaikannya. Kalau Panji kan jelas kan, soalnya dia pasti ada yang pengen disampaikan lah gitu. Iya dia bisa. Kalau gue kan tadi kan ceritain yang udah pengalaman gue yang udah lama yang gue apal luar kepala gitu. Tapi kalau ngobrol yang baru mungkin gue akan kehilangan apa yang segimana yang harus gue bahas ya, sisi mana gitu. Inputnya kurang ya. Inputnya kurang gitu. Kalau Panji bisa ya ngobrol gitu ya. Lo sering diskusi nggak sama Panji? Kami tidak seakrab itu sih, Cing. Diskusi masalah kemarin, iya. Gue juga tahu itu. Oh ada juga kan ya? Ada gue. Ada ya? Iya. Lo udah gue agak mau ke situ-situ lo arah-arahin lagi. Ya kan masalah banyak di hidup ini, nggak cuma itu doang. Iya, tapi kalau yang itu, ya udah orang pasti ke situ, Min. Tapi udah aman ya, Min, itu, Min. Jadi dibahas ya? Iya. Aman, Cing. Alhamdulillah. Cuman masih banyak lah yang komen-komen di Instagram gitu. Kadang suka telat gitu. Masih isi komennya sama seperti awal-awal itu ada? H+1 gitu. Sementara ini orang kemana sih kemarin gitu, baru punya kuota apa? Nah, itu mungkin. Iya. Jadi udah nggak ada, jadi udah nggak ada gregetnya gitu baca komen kayak yalah gitu dah. Sementara kan sekarang akses informasi itu cepet banget ya. Iya.
yang viral pagi tuh sore bisa tergantikan. Iya, gitu. dengan yang viral berikutnya. Iya, lu udah seminggu lewat masih ngomongin yang itu aja kan kayak ilah gitu. Iya. Tapi ada pelajaran nggak yang lo ambil, Min, dari hal tersebut? Positif ya, nggak usah yang negatif-negatif. Yang Iya, positifnya sekarang aja. lebih hati-hati aja kalau mau GoFood. Takutnya nanti pesan ayam geprek dikirimnya ayam sorry kan. Iya, ada dua, iya. Nggak ada, masa nggak ada sesuatu yang bisa lo ambil, pasti kan dalam sebuah kejadian itu ada hal positif yang lo... Iya, hal positifnya gua kalau bikin materi standarnya harus lebih tinggi dari itu. Standar penulisannya harus lebih. Tapi itu pun menurut gua aman kan. Misalnya menurut gua segitu tuh aman. Tapi kalau bisa jangan di bawah itu karena gua sendiri nggak bisa belanya kalau di bawah itu standarnya. Oke. Kalau terlalu sembrono gitu, terlalu sembarangan cuman buat lucu, mention orang, Iya. efeknya mungkin gua nggak bisa seberani ini tanggung jawabnya. Kalau materinya kayak yang gua punya itu masih oke lah gua. Gitu. Kayak standarnya bisa ditinggin lagi. Supaya hal-hal yang kayak kemarin tidak terjadi lagi. Iya. Iya. Minimal kalau misalnya yang ada ketersinggungan bukan dari MC lah. Mungkin kan bisa bisa bintang tamunya mungkin. Iya. Ya udah nggak usah ngomongin itu lagi. Iya. Tapi lo termasuk yang gue lihat di Instagram mah job ada aja, Min. Alhamdulillah, Cing. Iya. Yang hybrid itu ya. Hybrid. Selama pandemi juga alhamdulillah. Cuman kalau dibanding sebelum pandemi ya jauh lah. Jauh ya. Bedanya jauh gitu. Karena Iya. kan sangat terbatas sekali acaranya kan sekarang. Tapi minimalnya seminggu 1 mah ada. Maksimalnya seminggu 2. Emang nggak beda jauh. Beda 1 doang. Iya. Tapi seminggu 1 juga udah. 2 digit. Oh iya, udah jauh lebih banyak daripada orang-orang yang lain, komik-komik yang lain gitu. Karena truknya udah semakin mengkerut kan, udah semakin sedikit nih kue yang dibagi, dan lo ada tetap di kue yang sedikit itu. Ya dulu tuh kalau masalah budget tuh dulu Denny Beder juga nanya ke gua, apa indikasinya kita menentukan budget gitu. Kan dia kan masih agak bingung kan. Iya. Gua berapa ya budget, kata gua, kalau lu mah ya ambil aja dulu. Sebenarnya nggak usah lu yang mikirin, biar mereka aja mau ngasihnya berapa gitu. Iya. Kalau lo udah netepin sekarang, udah ada. Indikasinya kalau gue pertama karena materi. Iya. Materinya gue bikinnya sangat susah, apalagi kalau sampai tayang di YouTube kan pasti udah kebakar tuh. Jadi ini materi mahal nih gitu kalau gue mau bawain di off air. Terus karena waktu, kalau misalnya gue ngambil di sini nanti ada kerjaan lain yang lebih besar, ini nyesel nih gue kerja gitu. Mending lu bayar putus aja. Bayar apa ya? Iya bayar sehari gue, karena gue sehari cuma ngambil 1. Oh gitu. Kecuali kalau ada tambahan TV. Kalau TV kan kita Kemarin lo TV kan, transit ke sini. net TV. Iya. Sebenarnya nggak effort juga kan kalau TV mah, cuma datang baca skrip, tampil. Iya. Di net ada yang stand up Ramadan. Apaan itu? Nggak tahu saya juga. Udah ada ini lu, udah ada muka lu sama Iwel. Kemarin itu ini workshop. Jadi di bulan Ramadan Net TV mau bikin lomba stand up. Nggak tahu bakal tayang di Net TV-nya atau mungkin di sosial medianya aja, kayak di YouTube atau di Facebook. Kan tergantung lobby kan. Tapi akan ada lomba stand up Ramadan. Nah, gua itu sama Iwel diajak untuk bikin workshop gimana bikin materi stand up yang tidak menyinggung. Sangat cocok sekali kan sama gua. Iya. Ya, dia harus ada contoh aslinya. Yang gua yang menyinggung yang begini gitu. Yang nggak menyinggung yang bukan punya gua gitu. Iya, kalau nggak menyinggung jadinya kayak Iwel gitu. Iya kan, maksudnya ya bagus, stand up-nya tidak ada masalah kan. Iya. Jadi lo hadir di situ sebagai contoh stand up yang pernah menyinggung orang gitu ya. Tapi itu acara tetap bakal ada, tinggal tayangnya doang yang belum tahu di mana. Iya, lombanya mah udah ada. Itu dari anak sekolah,
anak kampus, bahkan umum pun kayaknya diterima deh. Belum jalan juga? Belum, Oh, ini tayang juga belum jalan? kayaknya belum. Puasanya kapan sih, Cing? Puasa tanggal 13 April. 13 April. Oh, mungkin udah ya. Registrasi mah udah kayaknya ya. Jadi kalaupun mau registrasi bisa ke sosial medianya Net TV. Jadi nanti dikasih tahu apa aja syaratnya. Dan syarat utamanya itu paling materinya tentang religi-religi gitu. Jadi gimana malah caranya? tambah susah dong. Itu gue workshop untuk itu, ngasih tahu gimana caranya bikin materi yang ada unsur religinya tapi aman gitu. Terus menurut gue ya semua materi juga tidak aman Tidak sebenarnya, aman, ya. tergantung konteksnya kan. Ada potensi menyinggung juga ya. Iya, ngomongin religi juga belum tentu orang tersinggung, tergantung sudut pandang mana yang diambil. Kayak ngomongin sholat taraweh, kalau kita ngebahas tentang kita yang pegel denger imam lama-lama kan tidak menyinggung siapa-siapa. Orang kita cuman ngeluh kita pegel gitu. Atau ngomongin tentang anak-anak kecil yang main di saat sholat taraweh gitu. Iya, yang teriak-teriak. Iya. Jadi tergantung apa yang sisi mana yang mau dibahas sebenarnya kan gitu. Walaupun premisnya sensitif, tapi isiannya bisa yang aman. Iya. Ya. Karena kalau semua tema juga bukan cuma religi, apa juga susah. Ras juga susah kan. Iya. Kita ngomongin misalnya orang Jawa gini, orang ini gini. Tapi kalau sudut pandangnya memang tidak diniatkan untuk ngeledek atau nyerang mah aman-aman aja lah pasti. Misalnya kalau saya ke bandara di Surabaya, orangnya nih galak-galak ya, gitu. Saya baru datang, taksi cuk. Wih, santai dong Pak. Kayaknya kita belum akrab nih. Jangan cacu-cacu dulu dong. Tapi emang budayanya begitu. Iya, tapi kan tidak menyerang. Kita cuman kaget melihat itu kan. Kecuali kalau misalnya emang indikasinya langsung, oh orang Surabaya tuh gini-gini ya. Iya. Nah itu yang lo ajarin di workshop itu. Iya, yang saya kasih tahu. Intinya kan itu baru kayak penyuluhan umum untuk masyarakat aja. Belum spesifik ke peserta atau siapa gitu. Nanti pada saat peserta lo juga terlibat? Nggak tahu kalau cocok sih, Cing. Waktunya ya. Iya. Waktunya Saya mah gampang, saya mah fleksibel sekarang asal cocok mah. Iya, asal cocok yang begitu pasti fleksibel gitu. Dicocok-cocokin. Nge-host band legend aja saya mau kalau cocok. Padi Reborn. Iya. Lo ini apa namanya? Built-in minyak apa sih lo? Pernah? Bukan minyak dong. Ini bejo, susu ya? jahe. Susu jahe, iya. Susu jahe merah bejo. Iya, lo built-in Iya, itu. yang bukti potong pajaknya belum cair-cair nih ya. Katanya dulu, iya nanti ada mas bukti potong pajaknya. Gue nyari-nyari sampai sekarang. Ada dah. Harusnya. Enggak, kalau gitu-gitu tuh susah, Cing. Misalnya kita dihubungin sama siapa, sekarang dia udah nge-handle kerjaan lain, yang ininya udah kontak sini, kontak sana, jadi susah ngelacaknya. Kecuali kalau kerjanya memang untuk Indosiar. Indosiar juga misalnya tampil di Suca, saya berapa kali bukti potong pajak akhirnya diiklasin aja. Karena orangnya udah pindah ke TV ini, udah pindah ke PH ini. Padahal langsung bisa ya, ke bagian teksnya ada Iya, tapi kan nggak kenal, susah kalau nggak kenal gitu ngurus-ngurusnya. Iya. Lo tertib pajak juga? Iya. Ya, bagus. Semenjak kerja sama Radit. Lo kerja apa sama Radit? Main film. Oke. Main film, terus dia ngomong, waktu itu syutingnya kebetulan pas banget di bulan-bulan pajak deh kalau nggak salah ya. Bulan-bulan ini nih? Iya, sekarang tuh ini lagi sibuk-sibuknya saya, Cik. Pembukuan, pemasukan, pengeluaran, bukti potong pajaknya mana gitu. Lo yang apa ya namanya? Yang melampirkan bon-bon atau lo yang pakai norma? Norma dong. Lo pakai norma? Norma seniman. Iya, setengah berarti kan? Setengah penghasilan. Setengah dari penghasilan Iya. itu yang bakal kena pajak. Iya. Kan ada juga orang yang ngumpulin bon-bon segala macam. Pengeluaran dia, gue udah ngeluarin ini segala macam nih. Untuk biaya operasional kan, kayak tiket pesawat. Iya, apa. gitu-gitu. Enggak saya. Langsung norma aja. Lebih gampang sama potongan nikah kan. Nikah kan ada potongannya juga. Punya anak, punya istri. Iya, punya istri, punya anak. Lumayan tuh 54 juta, Cing, potongannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau gaji kita setahun 100 juta, nggak kena pajak. Karena ada 54 juta potongan punya istri. Iya kan dipotong 54 juta, sisanya cuman di bawah 60 juta 40. tuh nggak Nihil. Iya. Jadi kayak baik lagi Dani Beler, Cing. Nanya-nanya, Dani "Wan, Beler mulu ngurus ya?" pajak gimana gitu. Kata gua, lu mah nggak usah diurus pajaknya. Iya, pasti nihil ya. Tapi harus diurus loh.
tetap harus dilaporin walaupun nihil. Walaupun nihil, tapi Iya, harusnya memang dilaporkan. Cuman kan resikonya kalaupun dari dapat suratnya aja belum tentu dapat surat sih. iya, nihil juga. Kalaupun dapat surat juga, ya hasilnya juga nihil. Gitu. Iya, iya. Lo urus sendiri tuh? Awal-awal urus langsung ke Kantor pajak? DJP. DJP online. Langsung ke kantornya awal-awal. Itu saya bukan ketipu ya, saya salah ngitung. Karena awal-awal nggak tahu apa-apa, jadi semua penghasilan saya masukin, bukti potong pajak saya masukin, tapi total penghasilan yang kena pajak masih bulat, belum dikurangin bukti potong pajak. Akhirnya kena denda kurang bayarnya 29 juta. Banyak juga ya. Gede banget. Sementara tahun kemarin cuma 3,5 juta. Kurang bayarnya. Iya, karena udah penghasilan utamanya dipotong sama bukti potong pajak. Iya. Jadi nggak semua penghasilan ini kena pajak lagi. Iya. Gitu. Cuman ya namanya belajar lah gitu. Apa-apalah. Tapi udah nggak lo urus tuh kalau itu kelebihan. Enggak. Kan bisa sih sebenarnya. Audit tapi. Iya, lama lagi ya. Iya, ribet lagi. Ribet lagi. Tapi enak sih kalau misalnya udah lapor pajak, udah bayar. Tenang ya? Udah tenang aja. Sama yang susah tuh kadang nyocokin sama buku tabungan. Kadang suka lupa screenshot di tanggal 31 Desember. Screenshot apa? Pendapatan tabungan kita tahun Terakhir. ini berapa gitu. Kadang suka lupa. Saya aja nih tahun kemarin lupa sekarang. Kan bisa lihat mutasi dong. Bisa sekarang. nggak bisa. Lihat mutasi harus rekening koran. Rekening koran. Kalau pakai ini bisa pakai BCA nggak lo? Enggak. Pakai BCA internet banking bisa. Nggak bisa, Cing. Ada, bisa kita lihat bulan ini kita berapa ininya totalnya. Nggak bisa. Pasti langsung di total semuanya. Cuman ada mutasi masuk berapa gitu doang. Harus rekening buka koran. Iya. Jadi tahu tanggal segini totalnya berapa gitu. Kan gitu. Nah, ini saya belum ke bank lagi buat rekening koran. Iya, ini belum lo urus juga ya? Belum. Karena masih Tapi ini udah tayang loh. Urus kayaknya udah deh. tadi sore sih. Iya. Baru beres tuh pajak, Cing. Masih ngumpulin bukti potong pajaknya. Jadi masih ada beberapa yang ribet itu karena gua nggak punya manajemen. Jadi gua harus ngubungin klien yang lama. Nah, itu resikonya tampil nggak punya manajemen dan resikonya tampil kalau nggak lucu, kita harus udah ikhlas. Iya. Kita bayar pajak sendiri. Karena malu kan. Malu ya? Mas, ada bukti potong pajak. Alah. Lucu kagak lu gitu. Mau ada Iya. bukti potong honor harusnya. Untung tahun kemarin saya nggak lucunya cuma 2 apa 3 kali. Aman lah. Sisanya masih bisa minta tolong. Iya. Hah? Net. Net minta saya banyak. Iya. Jadi tahu tahun ini yang ditransfer berapa. Iya, Dari iya. bukti potong Dari pajak. bukti potong pajak. Iya, Ternyata iya, nggak iya. banyak. Tapi Iya, kan iya. ada masih. Iyalah, alhamdulillah. Lumayan tuh TV-TV itu saya seneng ngambil. Jadi, Karena karena ada bukti potong pajaknya. iya, rapi ya. Rapi, ngedeteknya juga enak, ada finance apa segala macam. Bahkan gue kalau Indosiar gue baru minta bulan ini dia bulan Februari ya gue minta dia ngumpulin semuanya ada, jadi aman, nggak harus minta selesai minta. Tunggu aja nanti. Iya, saya juga per tahun. Cuma kan lebih bagusnya bayar pajak itu, lapor pajak itu per bulan. Lebih bagusnya. Lo per bulan? Enggak, per tahun. Waktu pas saya denda 29 juta, itu disarankan per bulan. Supaya tahun depan nggak langsung bayar 29 lagi. Cuman gue bilang, kayaknya tahun depan job saya nggak banyak-banyak amat. Iya, gue juga pernah tuh kayak begitu tuh. Iya, jadinya per tahun Disarankan. aja lah gitu. Cuma lebih enak sebenarnya per bulan. Tapi kan kita tampil di corporate, belum tentu dia langsung bayar di bulan itu juga. Iya. Kayak TV Kompas aja kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan baru ada bukti dibayarin. potong pajaknya. Iya, baru dibayarin. Suci baru adanya sekarang. Apanya? Audisi Suci kemarin yang bulan Desember itu baru adanya bulan ini. Baru dibayarkan pajaknya bulan ini. Dan udah ambil? Udah. Bukti Gua kan potong. minta waktu yang audisi kan Desember kan. Gua kira masuk, nggak taunya dia bayarnya 2021. Jadi masuknya buat tahun depan. Buat tahun depan. Tapi udah punya. Gitu. Ya ini bukti bahwa lo memang selalu rapih memperlakukan sesuatu termasuk saat menulis beat stand up ya. Iya. Kalau udah rapi pajak harusnya bikin ininya juga rapi bikin penulisannya. Jadi buat yang pengen penulisannya rapi, bayarlah pajak. Iya. Oh, mah diajarin sama manajernya Radit juga zaman dulu.
Jadi kalau nerima job itu ditulis pembukuannya disertakan juga sama keterangan pajaknya. Jadi pas deal-dealan nih kita ngomong pajaknya kan minimal 5% kan. Mau lu masukin duit pajaknya ke bayaran gua atau mau lu yang bayarin pajaknya gua minta bukti potong pajak. Itu harus clear dulu tuh. Nanti di keterangannya baru ditulis. Misalnya ini request gitu. Berarti nanti gua minta. Atau yang ini tidak, berarti lu yang bayar. berarti gue yang bayar. Iya. Atau kalau misalnya yang ngehandle kadang kan ada IO ya, suka nambah-nambah gitu ya. Ya udah gue tulis IO. Untung tahun kemarin gue, kalau untuk masalah pajak, untung tahun kemarin gue Indosiar doang. Nggak untung juga sih sebenarnya. Iya, kalau untuk pajaknya ya, untuk ngurusnya nggak ribet jadinya. Iya, cuma untuk keluarnya juga ribet kan. Ribet, iya. Mana yang mau dikeluarin nih? Ribet kan. Iya. Oke lah Remin, terima kasih udah sharing mengenai komedi dan perpajakan. Ya, udah nih sejam nih, udah. Udah berapa lama? 55 Min, nggak berasa emang Remin ngomong. Remin bisa banyak ngomong juga ternyata. Nggak diem doang, nggak malu-maluin juga. Malu-maluin, nggak malu-maluan juga gitu. Karena gue juga diem sih sebenarnya. Kan tergantung pancingannya, Cing. Iya. Kadang ada orang yang kalau ngobrol tuh pengennya didengerin gitu. Jadi kitanya nggak ada waktu untuk motong gitu. Untuk menjelaskan sudut pandang kita gitu. Iya, kadang ada juga orang yang nggak pengen nggak ngerti caranya memancing obrolan. Akhirnya jadi nggak ada bahan obrolan gitu. Kadang kan kita kalau saya aja kalau misalnya berdua sama siapa gitu, saya tahu dia tidak se vokal itu gitu. Kadang saya nyari-nyari dia sukanya apa ya? Gue bahas ini deh gitu. Kalau misalnya suka bola, lu kemarin nonton bola nggak gitu? Atau nonton film, lu main film ini nggak gitu? Lo sama Melon mah, gue lihat dari jauh ya. Kalau kesini terus ada Melon, ada aja yang diobrolin Min. Karena Melonnya atau karena elunya itu ada aja Min yang diobrolin. Karena Melonnya, Cing. Melonnya tidak intimidatif. Nggak yang tinggi banget gitu. Jadi sayanya slow, terbuka gitu. Jadi dia mau nanya apa juga saya ladenin gitu. Iya sama Melon gue bilang ini si komik sombong kok bisa ngomong sama Melon ya gue bilang gitu. Melon kacau itu orang. Oke lah Min, terima kasih ya sudah sharing di sini. Ambil Remin aja nih kalau emang kita mau tersinggung nih. Min, kapan wawancara? Ntar lah kalau ada jadwal ke Jakarta tuh. Tapi emang itu kan keadaannya. Iya. Ntar kalau ada ke Jakarta, tapi begitu dia ke Jakarta dia ngabarin. Tuh. Kalau orang yang nggak kenal mungkin gaya banget sih nih orang gua ajak collab, entar so sibuk nih. Iya. Gitu. Belum jadi apa-apa udah punya pengacara. Itu lagi 3 lagi ya? Berapa? 4 ya. Iya. Oke Min, thank you ya. Sama-sama. Sehat terus, salam buat keluarga. Oke, kita bisa ketemu lagi di Wawancara dengan tamu yang berikutnya.